Baik, Assalamualaikum. Pada pertemuan yang ketiga ini, kita akan membahas mengenai Microsoft Access. Kalau gitu langsung aja ya. Pengertian Microsoft Access. Access merupakan sebuah software database komputer relasional yang difungsikan untuk merancang, membuat, dan mengolah berbagai jenis data yang kapasitasnya berukuran besar. Microsoft Access ini mempunyai kelebihan dan keunggulan dalam hubungan pekerjaan, yaitu menguntungkan dalam proses sortir pengaturan data dan pembuatan tabel data. Selanjutnya, di sini ada basis data atau biasanya dikenal dengan database, di mana pengertiannya adalah sekumpulan data tentang satu atau lebih kelompok komponen atau individu. Contoh untuk basis data di sini ada buku perpustakaan. Basis data ini berbeda dari tipe dokumen lainnya karena basis data memiliki struktur yang sangat spesifik. Di dalam akses ini, kita menggunakan konsep basis data relasional. Basis data relasional adalah basis data yang menggunakan model relasional dalam penyimpanan datanya. Model relasional yang dimaksud adalah kumpulan dari tabel-tabel untuk mempresentasikan data dan relasi antara data-data tersebut. Lalu di sini ada ciri-ciri Microsoft Access, kalian bisa baca sendiri. Selanjutnya ada komponen utama pada Microsoft Access. Yang pertama ada tabel, di mana tabel ini merupakan objek utama yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data sejenis dalam sebuah objek. Tabel ini terdiri dari field name dan record. Yang kedua ada query, di mana query ini digunakan untuk menampilkan, mengubah, dan menganalisis kumpulan data. Query ini juga dibedakan menjadi dua, yaitu ada DDL dan juga ada DML. Komponen yang ketiga itu ada form. Form digunakan untuk mengontrol proses masukan data, menampilkan data, memeriksa, dan memperbaharui data. Yang keempat ada report, di mana report ini menampilkan data yang sudah dirangkum dan mencetak data secara efektif. Nah, di sini kita akan coba membuat suatu database dari suatu perusahaan. Kalau begitu langsung saja kita buka Microsoft Access-nya. Access. Di sini saya menggunakan Microsoft Access 2016. Create. Oke. Yang pertama kita bisa pilih ke view, lalu kita pilih design view. Di sini kita bisa beri nama tabel perusahaan. Nah, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Di field name kita bisa isi nama-nama kolom seperti nomor, nama, jabatan, ada gaji, tunjangan, sama total gaji. Nah, untuk tipe data bisa kita sesuaikan. Untuk nomor bisa menggunakan tipe data auto number, nama dan jabatan kita bisa menggunakan short text. Untuk gaji, tunjangan dan total gaji kita menggunakan kurensi. Akan tetapi, jika kita menggunakan tipe data kurensi, default value-nya kita hapus, agar nanti tidak muncul angka 0. Oke, setelah itu kita save. Kita pilih ke dataset view. Nah, maka tabel perusahaannya sudah terbentuk. Ada nomor, nama, jabatan, gaji, tunjangan, dan total gaji. Lalu selanjutnya kita akan membuat query design. Akan tetapi ini kita close dulu, biar kita membuatnya lebih enak, gampang. Kita pilih ke create, lalu kita pilih ke query design. Ini kita add tabel yang tadi, lalu kita close. Nah, di field ini kita bisa isi nama-nama kolom seperti tadi, ada nomor, nama, ada jabatan, ada gaji, tunjangan, dan ada total gaji. Nah, akan tetapi untuk total gaji kita akan menggunakan rumus, di mana rumus yang digunakan adalah gaji ditambah tunjangan. Untuk memulai menuliskan rumus, kita bisa awali dengan titik 2,
lalu spasi, buka kurung biasa, lalu kita isi gaji dengan buka kurung siku, gaji, ditambah tunjangan, lalu kita save. Oke. Nah, setelah kita selesai membuat tabel dan query, kita akan membuat form. Kita close juga ini. Untuk membuat form, kita bisa pilih create, lalu kita klik di query perusahaan, lalu kita pilih form. Nah, untuk membuat form ini, untuk kolomnya kita bisa panjangin atau pendekin, bisa kita tarik sesuai kemauan kalian aja. Di sini saya ingin panjangnya segini saja udah. Lalu di sini juga kita akan membuat dua button, di mana button yang pertama berfungsi untuk menyimpan data, dan button yang kedua berfungsi untuk membuat data baru. Di sini kita bisa pilih view, lalu kita pilih design. Akan muncul tampilan seperti ini. Lalu ini kita tarik dulu ke bawah. Nah, untuk membuat button, kita bisa pilih di design, lalu di sini ada button, kita tarik. Di button yang pertama, kita akan buat fungsinya untuk menyimpan suatu data. Untuk kategorinya, kita bisa pilih record. Untuk action, kita bisa pilih save record. Lalu kita klik next. Di sini juga kita bisa pilih buttonnya mau dalam bentuk teks atau dalam bentuk gambar. Di sini saya pilih dalam bentuk gambar. Lalu kita pilih next dan finish. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita buat button yang kedua, di mana fungsinya untuk membuat data baru. Kategori kita pilih record juga, record operation, lalu untuk actionnya kita pilih ke add new record, lalu klik next, lalu kita klik next juga, finish. Maka akan muncul seperti ini. Gambar untuk menyimpan data dan untuk membuat data baru dia berbeda. Seperti ini. Nah, setelah kita membuat buttonnya, kita bisa pilih ke view, lalu kita pilih from view. Maka kita bisa isi datanya. Contohnya namanya kita masukin ada Jogi. Jabatannya ada direktur. Gajinya ada 10 juta. Dan tunjangannya ada 5 juta. Nah, untuk total gaji kita nggak usah isi karena dia akan terisi sendiri karena kita sudah menggunakan rumus sebelumnya. Lalu kita save. Kita lihat apakah datanya sudah muncul. Nah, datanya sudah langsung muncul di query-nya. Lalu untuk membuat data yang kedua, untuk menambahkan data kita bisa pilih add record di sini. Kita contoh namanya itu ada Sinta. Jabatannya ada sekretaris. Gajinya 8 juta. Tunjangannya ada 2 juta. Total gaji, dia akan muncul sendiri. Nah, kalau misalnya kita agak bingung apakah data yang kedua ini kita sudah save atau belum, kita bisa melihat tanda di atas sebelah kiri. Di sini. Apabila belum ke save, maka gambarnya akan muncul gambar pensil. Akan tetapi ketika kita sudah save, gambarnya akan berubah seperti ini. Lalu kita lihat lagi di query perusahaannya, apakah datanya sudah muncul atau belum. Nah, datanya sudah muncul, data Sinta. Lalu setelah kita membuat query, membuat form, kita akan membuat report widget. Ini kita close dulu. Juga kita close. Oke. Nah, untuk membuat report widget, kita bisa pilih ke create,
Lalu kita pilih report wizard. Kita pindahin semua nama-nama kolomnya. Lalu next. Lalu kita next. Nah, di sini kita bisa pilih. Kita mengurutkannya mau dalam bentuk nomor, nama, jabatan, atau yang lainnya. Di sini saya pilih dalam bentuk nomor. Kalian juga bisa pilih dari besar ke kecil atau kecil ke besar. Saya pilih ascending. Lalu kita klik next. Lalu selanjutnya di sini kita bisa pilih layoutnya bentuknya mau gimana. Saya pilih tabular. Untuk orientasinya saya pilih portrait. Lalu diklik next. Lalu finish. Nah, maka akan muncul gambar seperti ini. Akan tetapi di sini total gajinya angkanya belum muncul. Kenapa angkanya belum muncul? Karena kolomnya kurang. Jadi kita close print preview dulu. Lalu di sini kita tarik kolomnya. Kita panjangin. Seperti ini. Lalu kita klik di view. Lalu report view. Maka angkanya akan muncul seperti ini. Nah, jadi kira-kira seperti ini cara untuk membuat database di dalam Microsoft Access. Untuk activity-nya, saya mau kalian membuat 5 nama di sini. Kan di sini namanya masih ada 2. Saya ingin kalian membuat 5 nama. Lalu kalian screenshot langkah-langkah dari awal sampai akhir. Akan tetapi tidak usah dijelaskan. Ya, tidak usah dijelaskan. Kalian cukup screenshot langkah-langkahnya dari yang awal sampai yang akhir. Untuk namanya juga ada 5. Untuk ngupload activity-nya, kalian bisa upload seperti biasa. Jadi menurut saya sekian video untuk pertemuan ketiga. Mohon maaf bila ada salah kata atau apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tanyakan di forum. Sekian dan terima kasih.